Hari ini materi kita adalah tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan pembelajaran IPS, KD-nya adalah 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian untuk KD PPKN 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD untuk Bahasa Indonesia adalah 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, dengan menganalisis suatu bacaan, siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Yang kedua, dengan menganalisis infografis, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, dengan mencari kata-kata sulit dalam bacaan dan mencari arti kata tersebut, siswa jadi lebih memahami isi dari satu bacaan. Dari informasi tentang keadaan geografis negara Singapura, maka analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya adalah: semakin heterogen penduduk suatu negara, maka semakin beragam juga sosial budayanya. Seperti halnya negara Singapura yang terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Agama dan bahasa mereka pun sangat beragam. Sekarang kita lanjutkan kepada manfaat konservasi alam. Yang pertama, manfaatnya adalah melindungi kekayaan dan ekosistem alam. Yang kedua, melindungi flora dan fauna. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan. Yang keempat, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kelima, menghadirkan kehidupan lebih baik di masa depan. Dan yang keenam, menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan. Serta pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Sekarang kita teruskan ya ke bagian analisis informasi dari infografis sampah Jakarta. Yang pertama, bisa kita dapatkan informasinya adalah jumlah sampah di Jakarta setiap hari adalah 6.270 ton. Yang kedua, komposisi sampah Jakarta terdiri dari sampah organik, kertas, plastik, kaca, dan logam. Yang ketiga, dampak sampah itu berefek kepada kesehatan, lingkungan, dan estetika. Yang keempat, metode pengurangan sampah yang dianjurkan adalah menghabiskan makanan, menghindari barang berumur pendek, memilih produk kemasan besar, dan mendaur ulang sampah di rumah. Yang kelima, metode pemilihan sampah. Yang pertama, jika sampahnya mudah membusuk, maka bisa kita buat kompos untuk tanaman. Namun, jika sampahnya sulit membusuk, bisa kita jual atau kita sumbangkan. Yang keenam, setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Sampah Nasional untuk negara Indonesia. Kenapa pada tanggal tersebut diperingati? Karena pada tahun 2005 telah terjadi ledakan tempat pembuangan akhir Lewo Gajah yang menewaskan 140 orang. Seterusnya, identifikasi tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah adalah: yang pertama, mengurangi pemakaian kantong plastik. Yang kedua, menghabiskan makanan tanpa sisa. Yang ketiga, mendaur ulang sampah menjadi pupuk atau aneka kerajinan. Yang keempat, membakar sampah. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keenam, memperbanyak himbauan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like and subscribe.